Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Hari-harinya apa? Untuk sementara bertani, Ibu Caci. Bertani? Iya. Nanam apa? Sekarang menanam padi nih. Kalau ditanam sayur mayur tuh rugi terus kemarin-kemarin tuh harganya itu. Berapa bukannya luas? segi dikit mah paling 2000 meter lah kurang lebih. Nanam padi 2000 meter. Sekarang 1500 meter padi. 1500 meter? Iya. Tanahnya milik sendiri apa sewa? Sewa. Sewa? Iya. Nanamnya cuma 1500 meter. Iya. Ya Allah, dikit bener. Gitu. Lo mendingan nanam aja di sini, anak yatim. Pinginnya seperti Baji gitu. Iya, lo Anak di sini yatim ke Riado depannya. nanam padi di sini. Amin. Riado nanam padi di sini. Gitu loh bos. Dapat setahun, 2 tahun kan lo nanti sambil ijab sama anak yatim, hajatnya terkabul, kaya raya tahu luar Amin, biasa. amin. Daripada nanam 1500 tanah sewa. Terus sekarang gimana ke RDI ini? Hajatnya apa? Hajatnya pingin kayak orang-orang lah, kayak pingin tajir melintir, bayar hutang, kebangun rumah gitu. Bisa gak baca Quran 12 juz? Jadi masih bertahap belajar itu, paling 8 juz, 9 juz, belum itu. Belum full 12 juz Baji. Beratnya gimana? Apanya? Beratnya gimana kalau baca Quran 12 juz? Ngantuknya itu. Kalau dulu masih itu mah bisa lah diusahakan, cuma kalau sekarang tuh ngantuknya kurang Gede. kurang Gede ngantuk apa gede hajat? gede hajat. Dilawan dong ngantuknya. Bos, Iya. tadi gue gak mau datang ke RDI, tapi ketemu panitia depan udah bilang, Pak, tamunya yang privat 5. Ya udah, gue sepangan gue datang cuma. Wow, 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 wow. Baru gue nyenengin tadi tuh. Ada orang Cina, agamanya Buddha, umurnya 69 tahun. Baru gue senengin, gue bikin ketawa-ketawa. Tadi kan 5 yang privat, jadi nambah 2, 7. Nambah lagi. Bisa gak Bapak bahagia? Bisa gak Bapak senang-senang? Bisa gak Bapak jangan cemberut? Bisa gak Bapak jangan sedih? Bisa gak Bapak jangan ngeluh? Biar nanti Allah cairin 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin, amin. Tapi baca Quran harus 12 juz. Diusahakannya. Hah? Diusahakan 12 juznya. Nah, itu aja. Kalau Bapak bisa, lihat hasilnya deh. Baru nyampe 8, 9 belum nyampe itu keburu ngantuknya itu. Oh iya. Obat ajarin, ngantuknya apa tuh? Bos. Cara Baji? bacanya bos yang cepet bah. Alhamdulillah Bapak sudah bisa 8. Tinggal selangkah lagi sudah di depan mata istilah Pak Haji. Amin, Ya. amin. Jadi Bapak obatnya Bapak harus menyiapkan matanya belum diri jadi seminggu. sejak malam, Dia sejak pinjemin sore. ini. Iya. Saya harus bangun jam 00. Iya. Nah, saya harus segar. Maka Bapak jam 8, setengah 9 harus sudah rebahan, sudah istirahat. Sehingga jam 12-nya Bapak jadi seger. Punya modal, Iya, iya. kekuatan, punya energi. Tapi Bapak kalau bablas pasti ngantuk. Nah, yang kedua, Bapak kalau ngantuk Buat baca Bapak baca deket gitu. jangan istirahat rebahan, keluar. Kalau lihat begini nggak Ngopi. usah udah jalan. Tapi kalau lihat gini, Istirahat boleh, keluar dulu, Iya, jalan, balik lagi. Nah, kalau Bapak sudah bisa 8 juz semalam ya, Iya. Bapak tinggal ningkatkan cara baca. Bapak berarti kan sudah beberapa kali khatam, Alhamdulillah. sudah ngulangi beberapa kali. Berarti sudah sering ketemu bacaan-bacaan itu. Maka Bapak harus membiasakan
intonasi bacanya harus dibikin yang stabil dan cepat. Gimana caranya? Bapak harus melatih punya patokan, punya nada dasar. Kalau lagu itu ya, ada nada dasarnya. Bapak harus punya patokan. Gimana patokannya? Patokannya, Bapak harus mampu membaca surat terpendek di Quran, Al-Kautsar, Inna a'toina kal kausar. Itu hitung dalam 1 menit, Bapak harus mampu bisa 15 kali baca. Bapak berbuat, apa ya mungkin saya dapat semiliar. Orang 4 bulan saya hanya dapat 1 juta. Tapi kok bisa hidup? Ya Pak ya? Iya, tapi tetap bisa bertahan. Alhamdulillah. Padahal harus sewa. Iya. Tapi karena yakin rezekinya 10 juta dari mana saja, 20 juta dari mana saja, 100 juta dari mana saja, 1 miliar bisa dari mana saja. Tapi itu waktu pertama kali kesini 5 bulan ke belakang juga, kalau ada milik pingin privat seperti orang-orang gitu. Itu orang-orang kan sukses ya, banyak lihat yang testimoni gitu udah. Sekarang dirubah. Pengen privat, dirubah. Kata-kata jangan pengen privat, pengen terkabul. Amin. harus terkabul. Amin. Dirubah. Buktinya ini pengen privat bisa privat ya. Iya. Padahal nggak murah loh. Iya. Dirubah. Bisa nggak dirubah? Harus bisa. Kalau Bapak nggak ngerubah gimana? Nah tadi baca Quran pelan-pelan ditingkatin. Gimana Pak Haji? Ya kan belum dicoba. Maksimal 12 juz. Bisa? Bisa. Harus. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain yang masih ngeganjel? Pingin cepat kebayar hutang itu, sama punya modal ke depannya itu. Pingin seperti Pak Haji itu. Kalau cair 10 miliar kira-kira kebayar gak utang? Bayar lah. Ya. Kan belum baca Quran 12 juz. Nanti kan kalau cair kan bisa bayar utang dong. Kira-kira kalau cair 10 miliar bisa gak berangkat umroh? Bisa. Kalau cair 10 miliar bisa gak berangkat visa furoda haji? Bisa. Yang penting baca Quran dulu, berbuat dulu. Jangan apa ya dengan saya baca Quran nanti pasti cair 10 miliar. Itu udah pertanyaan ragu dong. Pasti. Umur, jodoh, rezeki itu hak kuasanya Allah. Kita nggak boleh pengen tahu. Kita kan suka pengen tahu. Iya. Kalau dulu masih kita SMP, jodoh gue siapa ya besok ya? Nggak boleh. Kita kan lo dijodohin sama kuntilanak. Nanya mulu kita nggak boleh. Iya sempet saya juga kepikiran begitu. Hah? Siapa ya calon bini gue gitu. Pacaran di mana-mana, ternyata kelewatan Jodohnya safari. orang kampung. Kelewatan safari. Pacaran sama orang modern. Macam-macam. Ternyata sama tetangga. Kawin sama tetangga. Nggak jauh-jauh tuh. Kita kerja di Jakarta. Dunia gemerlap malam. Kita nongkrongnya aja di Kemang. Iya. Tempat orang jalur jet kelas ke atas. Kawin sama orang kampung. Betul. Kita biasa sama orang yang lulusan luar negeri. Betul. Ini istri malah lulusan pesantren. Betul. Ya Allah. Gue bergaul Yang ini tadi S2. S2. Iya. Suami nggak lulus. SD yang nggak lulus, yang barusan. Istrinya S2. Kepala sekolah. Suaminya SD nggak lulus. Coba bayangin. Yang barusan. Teman SD-nya dia ganteng, SMP ganteng, SMA ganteng. Kuliah S1 ganteng, S2 ganteng. Ya. Dapatnya sama yang suaminya nggak lulus SD, nggak lulus, tapi dia S2. Kepala sekolah. Kalau sekolah. Dia udah privat 9 kali, yang ke-9. Tenang aja bos, yang penting baca Quran dulu. Iya, Pak Haji. Pelan-pelan, ya.
Jadi gini Pak, Nggih. kalau ekonomi kita turun, Nggih. pastilah di badan kita ada sesuatu. Nggih. Bisa hodam, bisa jin, bisa yang goib. Nggih. Nah caranya dikeluarin dulu. Nggih. Bapak remes alat kelamin Bapak atau Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya Bapak minum Nggih. selama 9 hari. Kalau alat kelamin Bapak gatal, berarti udah keluar. Nanti ekonominya normal lagi. Kalau kita motornya cicilan, Nggih. mobilnya cicilan, Nggih. rumahnya cicilan, Nggih. pasti di badan kita ada setannya. Karena kita nafsu aja pengen kredit aja. Karena yang ngomporin setannya itu udah kredit aja. Ngapain lu kalau nggak kredit lalu ntar lu nggak punya barang, nggak cemantel. Ayo kredit. Nah tuh setan tuh di badan kita. Nanti dikeluarin dulu. Kalau enggak, sampai kapanpun motor nggak bakal lunas, mobil nggak bakal lunas, rumah nggak bakal lunas. Nggih. Sampai kita mati masih nyicil. Memang Oh gitu Pak Haji? Lah cicilan rumah bisa sampai 30 tahun, sementara umur kita udah 40 tahun. Nggih. Apa kita umur sampai 70? Enggak tahu, Pak. Belum tentu. Nggih. Nah keluarin dulu hodamnya, jinnya keluarin dulu. Nggih. Memang saya Pak, rumah cicilan. Hah? Rumah cicilan. Hmm. BRI ada. Hmm. Itu cicilan juga kan gitu. Nah itu mohon Pak dibantu. Ya Bapak keluarin dulu dong hodamnya, kan nggak mungkin saya ngeluarin. Kan hodam-hodam Bapak, jin-jin Bapak. Keluarin. Gimana caranya? Ajarin, Bos. Ajarin Mbak. Makasih sama Putri. Senang ketemu lagi sama Mbak Putri. Dari sakit sampai sehat bisa ketemu lagi sama Putri. Kemarin dia sakit nangis nggak bisa ketemu Putri. Yang ketemu Mariam lagi, Ya. Mariam lagi. Bapak, jadi yang disampaikan Pak Haji yang namanya khodam itu ada 3 macam. Satu, itu memang kita pernah sengaja mencari, berguru, ritual, menjalani sendiri. Jadi kan itu memang sengaja kita mencari. Baik itu kekuatan, pengasih, penglaris atau yang lain-lainnya. Kekuatan. Apalagi Banyuwangi pasti pernah. Rasa saya masih muda dulu mungkin lah. Ya. Iya. Arahnya ke situ mungkin. Itu ya, itu satu. Yang kedua bisa karena nggak sengaja kita, memang karena datang dia ikut aja kita. Yang ketiga karena dari orang lain. Maka ini kalau kita bersihkan ke orang pintar, kita nyari orang gimana saya, itu biasanya kita ditambahi kekuatan. Kekuatan itu justru bukan mengurangi tapi menambah yang grade-nya, pangkatnya lebih tinggi untuk melindungi Bapak. Dan ini bercenderung untuk apa? Untuk mengganggu kita. Dan itu pun Bapak, khodam itu tidak gratis. Dia pasti minta upeti. Upetinya apa? Macam-macam. Upeti ya kita harus ngasih setiap apa, kita harus ngasih. Kalau enggak, dia ngambil sendiri. Dari apa? Dari usaha kita. Digerogoti lama-lama turun-turun. Maka ini harus yang keluarkan bukan Pak Haji. Pak Haji hanya memberikan arahan, caranya, praktekin, Bapak keluarkan sendiri. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rusianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.